Ini kalau kita lihat begitu ya Pak, ini kan ratusan karyawan ini memang dirumahkan begitu oleh, Shopee ya. Kurang lebih kalau menurut data yang, kami dapatkan ini ada sekitar 180 karyawan. Nah PHK ini berdasarkan efisiensi kalau menurut perusahaan. Bapak sendiri melihatnya seperti apa Pak? Ya bisa saja berdasarkan efisiensi, tapi kalau kita lihat tadi dibilang ini badai, ini enggak badai lah kalau menurut saya. Oh gerimis saja enggak. Karena kita lihat dari data, fakta gitu ya. Shopee ini dilihat di Indonesia ini Shopee-nya Shopee apa? Shopee e-commerce, Shopee Pay, Shopee apa? Yang di PHK yang mana? Dan Shopee ini bagian daripada bisnis unit dari C Limited yang listed, yang perusahaan di Singapura yang listed di Amerika. Jadi kita bisa lihat data-datanya sebetulnya. Kalau dari sisi C-nya justru di kuartal kedua terjadi pertumbuhan dari sisi e-commerce mereka, yang salah satunya adalah kontribusi terbesarnya di Indonesia. Nah itu yang pertama kalau di sisi lihat e-commerce-nya. Nah kalau kita tahu karyawannya Shopee di Indonesia ini itu well above mungkin sekitar 6.000, 7.000. Jadi kalau 100 dapat katakanlah 200 itu masih kecil. Total karyawan kalau kita bicara e-commerce ya di Indonesia ini total karyawan, ini hanya karyawan ya, belum ekosistem. Ekosistem kan ada yang transportasinya, ada yang payment-nya, ada yang lain-lain. Ini betul-betul hanya core-nya saja. Itu mungkin di atas 25.000. Jadi kalau menurut saya kalau ini e-commerce ya bukan badai, gerimis pun bukan, ini musim panas tiba-tiba ada hujan kecil. Dan itu biasa kalau menurut saya di perusahaan, jangankan di perusahaan digital ya, di perusahaan biasa pun yang namanya efisiensi selalu dilakukan, penyesuaian model bisnis selalu dilakukan, karena kan harus senantiasa lebih efisien dan fokus kepada peningkatan pendapatan dan cost yang lebih manageable. Baik, tapi kan tadi Bapak menyampaikan kalau sebetulnya pertumbuhan e-commerce dan juga tadi khususnya Shopee sedang baik begitu ya Pak. Artinya kalau hanya mem-PHK misalnya 180 karyawan itu hal yang biasa. Tapi sebetulnya kenapa Pak ini harus bisa terjadi gitu? Kalau jika memang sebetulnya ini baik-baik saja. Artinya kalau baik-baik saja kan tidak perlu ada PHK Pak. Makanya tadi saya katakan ini Shopee-nya Shopee yang mana nih? Shopee e-commerce kah? Shopee Pay kah? Ya, karena kalau di sisi tarik atasnya lagi, pendapatan yang besar, margin paling besar itu Shopee C ya, induknya itu adalah dari game sebetulnya. Jadi ini di Indonesia ini yang mana gitu loh. Kalau e-commerce saya rasa justru lagi tumbuh kan, dan Shopee sebagai salah satu dari 3 e-commerce player Indonesia yang TPV-nya, total processing value-nya sebulan itu udah $1 miliar. Jadi efisiensi bisa saja di mana-mana efisiensi. Yang penting kan paketnya bagus buat karyawannya gitu ya. Baik, sekarang kita ke Pak Edi kalau begitu ya Pak. Pak Edi ini kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana nih Pak dari sisi investor begitu. Menurut Anda sendiri bagaimana nih dengan adanya PHK apalagi ya jumlahnya boleh dibilang sekitar 3% lah dari karyawan Shopee ini? Ya, jadi memang ini tuntutan dari investor yang jujur ya mungkin selama berapa nih 10-12 tahun terakhir sejak bisnis e-commerce ini dan ya bisnis startup pada umumnya ya memang yang namanya B2C, business to consumer, ya memang harus melakukan bakar uang. Kalau nggak produknya nggak dikenal dan nggak dipakai. Dan ini memang peta persaingan bahwa bisnis yang mengandalkan yang model yang B2C itu sangat price sensitive. Nah, sekarang ini dengan adanya krisis likuiditas atau berkurangnya likuiditas di pasar global, investor sudah nggak nyaman lagi dengan semua startup melakukan bakar uang dan tidak kelihatan di mana akan mencapai titik profitability. Jadi sekarang yang kita penting itu sebenarnya bukan value atau valuation, tapi lebih adalah path to profitability. Ini benar nggak sih startup ini sebesar apapun, apakah memang benar akan bisa profitable? Bagaimanapun juga, startup itu perusahaan biasa juga, jadi harus profit, nggak bisa terus-menerus kan mengandalkan injeksi dari investornya, terus bakar uang. Yang dibakar siapa? Uangnya investor, uang kita, para investor gitu. Jadi nggak apa-apa kalau di awal melakukan bakar uang, ya kita support. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, misalnya udah tahun saya nggak tahu 6, 7, 8 gitu, udah masih tetap harus mengandalkan bakar uang, menurut saya tidak sustainable. Jadi harus melakukan langkah-langkah untuk menuju path to profitability tersebut.